Pemirsa Raja Kabar TV diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum Undang-Undang Pasal 333 penyangkapan tindakan yang melanggar hak kemerdekaan seseorang, yaitu dengan menahan atau mengisolasi seorang tanpa izin atau alasan yang sah. Haji Khalid Khairon, dikenal dengan Gus Yoyon, diduga telah jadi korban penyekapan oleh pengasuh Ponpes di wilayah hukum Polres Sumedang selama 6 hari. 8 Desember 2025, kejadian berawal dari hubungan bisnis travel antara Haji Khalid Khairon dengan pengasuh pondok pesantren dengan inisial MM Aki. Diduga ada trouble dalam bisnis. MM Aki mengalami kerugian dan mencoba mengundang korban ke pondok pesantren. Namun setelah datang ke Ponpes, Haji Khalid Khairon merasa ada yang aneh dalam penyambutannya. Dirinya tidak seperti biasanya dan korban dibawa ke ruangan yang di dalamnya sudah disiapkan kamera perekam dan diintimidasi, lalu dikunci dari luar. Menurut Haji Khalid Khairon, atas kejadian tersebut, korban didampingi pengacara dari kantor hukum firma hukum Anita Salinur di Nurida SH. Beralamat di kantor Ruko Proklamasi Blok B1516, lantai 2 Jalan Raya Proklamasi Depok 2. Tengah Kota Depok, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok, 16411. Laporkan pelaku ke Polres Sumedang. Menanyakan berikut statement korban Haji Khalid Khairon kepada jurnalis Raja Kabar. Dan bagaimana seandainya ada kerugian-kerugian. Jadi kami ini ke sana bermaksud bersilaturahmi dengan seorang guru yang saya hormati, seperti itu. Nah, sesampai di sana tanggal 1 pagi hari saya menghubungi beliau, Kiai, saya sudah sampai di Ponpes. Akan tetapi setelah saya masuk ke dalam, saya dimasukkan ke dalam rumah yang belum pernah saya masukkan. Biasanya saya kalau bersilaturahmi ke beliau, saya biasanya duduk di ruang tamu di depan. Akan tetapi ketika saya nyampe di sana, saya dimasukkan ke suatu rumah di ruangan tengah, yang mana di sana telah disiapkan kamera perekam. Jadi kesannya dijebak gitu, Pak? Nah, masuk ke rumah itu sudah disiapkan alat perekam sudah. Saya didudukkan di tengah berdua bersama Kiai, berdua, tidak ada orang lain. Dan rumah itu langsung dikunci sama Kiai ini atau Abuya ini. Nah, setelah itu beliau menceritakan dengan seemosional mungkin, apa yang terjadi. Maksud saya ingin menanyakan lebih detailnya karena beliau kan beli hotelnya ke saya. Jadi saya ingin tahu detail kejadian seperti apa. Gak taunya beliau ini memberitahukan bahwa akibat ketidakpuasan beliau ini mengalami kerugian insya Allah sekitar 600 juta lah. Tidak sesuai lah ya? Tidak sesuai. Nah, sedang selesaikan sekarang juga dan kamu tidak boleh pulang. Itu. Dari itu langsung disekap sampai beberapa hari? Iya. Sampai sore duduk-duduk itu sampai mulai keluhan sakit. Setelah saya disuruh istirahat, ternyata saya dibawa diantar santrinya menuju ke suatu ruangan di lantai 4. Di lantai 4 di gedung seperti gedung tempatnya tamu-tamu lah. Di situ banyak kamar. Akan tetapi setelah saya masuk ke dalam, saya dikunci dari luar. Dikunci di lantai 4. Disitulah mulai merasakan situasi kurang enak. Bahwa saya ini betul-betul sepertinya mau disandera. Disandera ya? Mau disandera. Disandera ya? Ketika saya ini suruh turun pagi hari, saya suruh turun menghadap Kiai, bertemu dengan pengacaranya, dengan beberapa oknum lah, gitu ya. Kami sedikit banyak diintimidasi dengan perkataan yang kurang enak, tuduhan yang banyak, bikin opininya itu. Jadi karena saya sendiri, saya terpojok, otomatis ya saya diem. Saya menuruti apa mereka kehendaki. Karena tidak bisa. Daripada bersiko ya? Saya tidak bisa melawan. Tidak ada kesempatan. Kami tiap hari diintegrasi dengan pintu tertutup. Setelah kami masuk, kami keluar, selesai, ya sudah. Naikkan lagi ke kamar penyekapan di situ. Sampai hari kedua, kami sudah mulai merasakan sakit. Karena penyekapan itu cukup
ya karena di gedung ketinggian, jadi cukup bikin fisik saya tidak enak. Lantas di hari ketiga saya mengeluhkan sakit. Saya sudah sampaikan, saya sakit Kiai, saya sakit kepada pengacaranya, saya bilang saya sakit kepada santri-santrinya. Jadi ya kami ini disekap sudah mulai 24 jam. 24 jam. 24 jam hanya diberi makan. Pintu itu dibuka ketika hanya dikasih waktu makan. Makan aja. Ya. Dan mereka ini bikin video, kalau ngasih ngantar makan ke kami Kasih video. di video. Bukti pelayanan bagus gitu deh. Seakan-akan saya itu dilayani. Ya, dengan tapi pikiran dan otak kami dan jiwa kami, mental kami semuanya tertekan. Iya. Karena apa? Mereka bilang kamu tidak bisa keluar kalau kamu tidak bayar hari ini, dengan mencapai kerugian yang sangat besar yang tidak masuk akal kerugiannya. Jadi kerugiannya itu yang mereka Berbuat sendiri. Ditimpakan ke Bapak. Dilimpahkan ke saya semua. Ya. Termasuk yang isu tiket. Ya. Harusnya kan tiket itu bukan urusan saya seperti itu. Nah, tapi karena saya ini posisi terjebak, posisi saya ini terintimidasi, saya tidak mau tidak ya harus Ngikutin. saya ngikutin karena saya jaga keselamatan. Pak, akhirnya saya. berjalan berapa hari? Setelah 6 hari, hari ke-6, Hari ke-6. saya dibantu oleh seorang teman lawyer. Akhirnya kami lewat kontak-kontak lewat telepon, dan di pagi hari tanggal 6 pengacara saya dari Depok mendatangi ke Sumedang, ke Polres Sumedang untuk bikin laporan bahwa terjadi penyekapan. Ya. Gitu. Akhirnya pagi hari saya dijemput santri. Dan secara tidak saya duga-duga, saya dikatakan disuruh keluar, mau dibawa ke Polres Sumedang. Ya. Dan alhamdulillah Di sana ketemu lawyer Bapak. Saya ada sambutan, ternyata saya alhamdulillah saya sudah ketemu dengan lawyer saya. Ya. Yang mana kami konsultasi, berdiskusi, kami langsung di BAP. BAP ya. Karena kemarinnya saya dapat surat bahwa saya dilaporkan penipuan. Jadi saya ini dilaporkan penipuan. Ya. Menurut mereka. Ya. Padahal saya itu diintimidasi di dalam saya itu. Saya betul-betul terganggu beban saya. Ya. Yang saya nyesalkan, Kiai ini bikin video, bikin pernyataan, disebarkan. Ya. Kiai ini bikin video, bikin pernyataan, disebarkan. Ya. Disebarkan Lewat medsos, lewat media sosial, dan WhatsApp ya. disebarkan. Sehingga apa? Banyak teman saya yang kontak saya langsung ketika terjadi penyekapan. Apa ini sebenarnya yang terjadi? Dan orang-orang yang berhubungan dengan saya soal pekerjaan, mereka akhirnya ragu-ragu. Ada apa? Jadi saya itu dituduh penipu, segala macam. Jadi rusaklah nama Bapak. Baik, betul-betul saya itu dirusak. Mental saya terutama dirusak. Padahal ini hanya pekerjaan yang umum. Saya kira semuanya mengalami di sebuah travel sudah umum seperti itu, insiden-insiden seperti itu. Nah, akhirnya saya di kantor polisi, saya di BAP insya Allah mulai jam 9 pagi sampai selesai jam 12 malam ya. 12 malam, hampir berapa jam? 15 jam ya. 15 jam kita dibikin BAP di kantor polisi. Hanya pagi bisa keluar. Pagi hari itu saya bisa keluar, saya sedikit bisa tenang karena saya ada di kantor polisi. Harapan Bapak? Setelah saya sampaikan, saya akan melapor balik. Lapor balik. Penyekapan itu. Saya betul-betul akan lapor balik penyekapan itu, termasuk pencemaran nama baik. Mengembalikan nama baik Bapak. Betul, dan intimidasi. Gitu. Alhamdulillah tadi malam kami langsung sama tim pengacara langsung bergerak cepat, langsung bikin laporan ke kantor polisi Sumedang. Oke. Itu ya Pak ya, cukup. Jadi itu keterangan yang saya alami selama 6 hari di penyekapan. Terima kasih. Assalamualaikum.